Carter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Salahkah pendeta khotbah persepuluhan? Maliaki 3 ayat 6-11. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menimbang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk karena kamu telah masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Terdasar dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, salahkah pendeta atau hamba Tuhan berbicara atau mengkhotbahkan tentang persepuluhan? Jelas tidak salah, karena persepuluhan adalah bagian dari firman Tuhan. Justru sebagai hamba Tuhan, jika tidak menyampaikan sama sekali tentang persepuluhan, ini yang salah. Karena banyak orang sudah tidak mempercayai lagi persepuluhan adalah firman Tuhan atau ketetapan Tuhan yang masih berlaku. Juga, seorang hamba Tuhan atau pendeta jika mengkhotbahkan terus tentang persepuluhan, itu jelas salah dan tidak benar karena fokusnya hanya kepada uang, bukan kepada Tuhan. Yang kedua, gereja mempunyai aturan yang disebut tata gereja. Bagian hamba Tuhan sudah diatur di dalamnya. Ada pendeta yang digaji, ada juga yang dari sebagian persembahan persepuluhan yang dikelola oleh bendahara gereja sesuai dengan aturan sinodenya. Yang ketiga, pendeta atau hamba Tuhan yang salah justru jika menggunakan persepuluhannya hanya untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, dan bukan untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Yang keempat, mengapa gereja tidak transparan ke umum dalam keuangan gereja? Karena ada alasan-alasan tertentu, khususnya mereka yang hanya mengharapkan bantuan dari gereja. Apalagi jika melihat keuangan gereja banyak. Jadi, bagi yang belum tahu, tidak transparan bukan berarti tidak boleh tahu keuangan gereja. Silakan saudara sebagai jemaat menghubungi bendahara gereja. Dan kepo, kalau mau tahu kemana saja uang persembahan jemaat dan berapa persembahan yang didapatkan, pasti akan diberitahukannya. Yang kelima, persepuluhan itu tidak bisa sukarela. Karena tidak ada dalil yang mengatakan seperti ini. Karena persepuluhan itu adalah uang Tuhan, milik Tuhan. Alkitab katakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan. 10% dari pendapatan kita per bulan ataupun per minggu, terserah saudara. Yang keenam, jika ada yang sukarela itu namanya pemberian jemaat, bukan persepuluhan hontesnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ayat ini bukan tentang persepuluhan. Yang ketujuh, persepuluhan adalah suatu keharusan, kewajiban kita jika kita mau menyenangkan Tuhan, karena ini berhubungan dengan ketaatan. Apakah Anda ketaatan kepada Tuhan itu dengan sukarela? Tentu tidak, bukan?
ketaatan kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedelapan, apakah jika kita tidak mengembalikan uang Tuhan, namanya bukan pencuri atau penipu? Ada yang berkata, dalam perjanjian baru persepuluhan tidak berlaku lagi. Ini yang Tuhan nyatakan. Apakah uang Tuhan bisa menjadi uang kita? Apakah Tuhan merubah ketetapannya? Jika Tuhan tidak merubah ketetapannya, mengapa manusia begitu berani merubah ketetapan Tuhan sehingga persepuluhan dinyatakan tidak berlaku lagi? Maliaki 3 ayat 6 jelas Tuhan katakan, Aku Tuhan tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ketetapan Tuhan yang adalah firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan dan ketetapan Tuhan. Yesus sendiri tidak meniadakan persepuluhan. Matius 23 ayat 23. Yang satu harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Persepuluhan. Janganlah saudara berdalih-dalih atau beralasan macam-macam ataupun mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kesembilan, apakah jika kita tidak taat kepada Tuhan kita akan diberkati Tuhan? Jelas tidak. Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Kalau kita taat, berkat yang datang. Kalau kita tidak taat, kutuk yang datang. Ini sudah hukum Tuhan. Tinggal saudara pilih saja. Mau terima yang mana, itu hak saudara. Yang ke-10, apakah ada orang yang tidak taat, tidak kudus bisa masuk surga? Ini bukan nakut-nakutin, tetapi ini fakta. Ini kebenaran daripada Tuhan sendiri. Silakan memakai logika dan temukan dalil dan kebenarannya. Ya, Tuhan memberkati. Back to the Bible.